Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurratu a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para alim ulama, para sepuh dan bini sepuh, para asatid, semua segenap pengurus pondok pesantren Nurul Quran, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kalian jenengan sakit kumpul pada pagi hari ini tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia pilihan. Allah gerakkan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati kita untuk hadir di tempat yang mulia, insyaallah di waktu yang mulia dan dalam acara yang mulia. Sholawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngapunten tadi agak telat, soalnya kejebak macet juga di Pasar Kliwon, CFD di mana-mana. Di Car Free Day di sana, Car Free Day di sini. Juga saya mohon maaf, bahasa Jawa alus saya belum begitu lancar. Jadi saya gabung sedikit bahasa Jawa, kebanyakan bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, Jeh. Saya kok nyaman berdiri. Berdiri boleh ya? Ya. Hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di zaman penuh fitnah. Kita sekarang hidup di zaman yang muncul ke permukaan yang sesuatu yang di luar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kita hidup di zaman isinya niku bagus, tapi dibungkus dengan bungkus yang jelek. Yang satu isinya jelek, tapi dibungkus dengan bungkus yang indah. Lah ngapunten orang awam melihat sesuatu yang dilihat niku covernya. Kalau bungkusnya bagus, maka itu yang diambil. Bungkusnya bagus, itu yang kita pilih. Ketika kita buka bungkusnya bagus, ternyata isinya jelek. Ternyata isinya buruk. Nah zaman sekarang niku kayak gitu. Makanya kita perlu di zaman sekarang untuk punya sifat yakin kepada Allah yang kuat. Pagi-pagi itu nggak usah bahas yang berat-berat. Kita bahas masalah yakin terhadap urusan rezeki. Pokoknya nek bab duit niku insya Allah gampang. Bab rezeki yang kedua masalah berdoa. Karena dua hal ini butuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah niku dawuh dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Dan tidaklah ada hewan yang bergerak di bumi kecuali pasti Allah tanggung rezekinya. Nah manusia di dalam ilmu fikih niku disebut hayawan, hewan. Jadi kalau jenengan dipanggil teman jenengan hewan, ya ojo nesu. Karena memang hakikatnya manusia itu hewan. Cuman bedanya hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa berbicara. Semua hewan yang bergerak di bumi, mau manusia, mau binatang, sudah pasti Allah tanggung rezekinya. Bahkan di Al-Quran, selama pulau kali panjenengan di kandungan ibu, 4 bulan pertama niku belum ada roh. Baru proses pembentukan anggota tubuh. Masuk bulan kelima, Allah kasih roh, dikasih kehidupan, dan Allah tentukan 4. Rezeki, jodoh, kematian, di mana, kapan, lagi ngapain, dan tempatnya dia surga atau neraka. Berarti kita umur di kandungan 5 bulan, Allah sudah atur urusan rezeki, Allah sudah atur urusan jodoh, Allah sudah atur urusan kematian, dan Allah memberi kita pilihan, bisa masuk ke surga, bisa memilih untuk masuk neraka. Berarti ngapunten kalau ada laki
sampai tua kok belum nikah, perjaka tua, atau wonten perempuan sampai tua kok belum nikah, opsinya dua. Jodohnya sudah tinggal atau jodohnya belum lahir. Opsinya mau kali antara jodohnya sudah lahir atau jodohnya sudah meninggal. Opsinya mau kali. Dia yang belum dapat jodoh, kita tunggu, semoga segera dapat jodoh. Saya pun juga belum. Insya Allah sama-sama kita dapat jodoh. Berarti dari umur 5 bulan rezeki kita sama Allah sudah diatur. Jenengan hari ini mau kerja secapek apapun, sampai jungkir balik, sampai salto-salto misal, ya sekian hari itu ya dapatnya segitu. Di zaman sekarang yakinnya kita sama Allah bab rezeki ini kurang. Saya kasih gambaran. Kita kan sebelum tidur ada sedikit waktu berhayal. Kadang mau tidur kan berhayal. Nanti kalau punya uang sekian mau buat apa? Nanti kalau punya anak, anaknya sudah besar mau jadi apa? Nah, pernah nggak jenengan sebelum tidur mikir, kira-kira besok saya bisa nafas atau enggak? Pernah, Bu? Nggak pernah. Pak, pernah Pak mikir Pak sebelum tidur, kira-kira besok bisa nafas enggak ya? Kalaupun pernah, jarang, sedikit orang. Nah, ngapunten, dari gambaran tadi muncul logika berpikir. Niki logika berpikir. Ketika kulo kalih panjenengan, ketika kita gak pernah memikirkan sesuatu, berarti kita yakin akan sesuatu tersebut. Ketika kita sering memikirkan sesuatu, berarti kita punya keraguan akan sesuatu tersebut. Niku pola berpikir. Berarti kalau kulo kalih panjenengan gak pernah mikir masalah nafas, berarti kan kita yakin bakal dikasih nafas. Buktinya yang gak pernah mikir, tapi ya bangun masih bisa nafas. Nafas aja yang vital. Suami bisa cari nafkah ya kalau ada nafas. Jenengan bisa duduk di sini ya kalau ada nafas. Saya bisa sampai sini bisa ceramah ya kalau ada nafas. Nafas aja yang vital sama Allah dikasih gratis, nggak pernah bayar. Lah gimana urusan rezeki? Berarti kan pola pikir mindset kita niku selama ini kurang pas. Nafas saja nggak pernah minta loh, gratis sama Allah dikasih. Lah gimana urusan rezeki? Ya coba nafas suruh bayar. Kuat hidup berapa lama kita? Oksigen 1 juta. Yang mampu, yang nggak mampu, kuat hidup berapa? Sehari 2 hari. Makanya rezeki niku sama Allah sudah dikasih. Jenengan nggak minta, jenengan nggak perlu ikhtiar, bahkan sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rezeki niku antara Imam Syafi'i dan Imam Malik niku beda pendapat. Imam Malik yang guru, Imam Syafi'i yang murid. Imam Malik rezeki gak perlu ikhtiar. Kamu hari ini tawakal, gak ikhtiar, dapatnya sekian ya sekian. Imam Malik beda, enggak. Rezeki itu ikhtiar dan tawakal. Antara guru sama murid debat. Imam Syafi'i izin keluar rumah. Wahai guru, Imam Malik, saya mau buktikan kalau rezeki niku ikhtiar dulu bersamaan dengan tawakal sama Allah dikasih. Pergi Imam Syafi'i, masuk ke pasar, ngeliat ngapunten ada ibu-ibu tua mau buka dagangan buah. Imam Syafi'i menghampiri, ikhtiar, bantu ibu-ibu tersebut angkat buah, ditaruh di etalase untuk dijual. Imam Syafi'i ikhtiar, ngangkat buah, bantu. Setelah itu tawakal, mau beranjak pergi, mau pulang, sama ibu-ibu tersebut dikasih 1 kresek kecil buah anggur. Imam Syafi'i ini murid yang luar biasa. Kalau punya apapun, dapat apapun, gurunya harus merasakan. Pergi ke rumahnya Imam Malik sama batin. Bener aku toh, rezeki itu ikhtiar dulu baru tawakal. Kalau nggak ikhtiar nggak mungkin dapat. Jalan. Begitu sampai di rumahnya Imam Malik, bilang, wahai guruku, saya sudah membuktikan kalau rezeki itu ikhtiar dan tawakal. Saya ke pasar,
Saya ikhtiar angkat buah ibu-ibu untuk dijual. Kemudian saya dapat rezeki 1 kresek kecil buah anggur. Ini untukmu wahai guruku. Imam Malik buka kreseknya, mau makan anggurnya sama bilang, lah ini loh, saya di rumah nggak ngapa-ngapain, dapat rezeki 1 kresek buah anggur. Jadi kita mau pakai mazhab Imam Malik, ya silahkan. Tapi bu, ngapunten, kalau misal mulai besok tiba-tiba suami jenengan cuman pakai sarung, kaos putih, di rumah dari pagi sampai pagi nggak kerja, jangan nyalahkan saya bu. Kok nggak kerja kenapa pak? Lah kemarin katanya boleh pakai mazhab Imam Malik cuman tawakal. Saya enggak loh ya, ngapunten. Tetap para ulama menganjurkan untuk menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu kita ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan memberi lebih sesuai dengan ikhtiar kita di dalam urusan rezeki. Kalau nembe tanglet, badhe tanglet. Kalau jenengan lihat sejarah 100 orang tahun lalu, ada nggak orang 100 tahun lalu meninggal karena stroke? Pernah dengar? Nggak ada. Kenapa? Karena orang dulu niku yakinnya sama Allah luar biasa. Mereka punya uang nggak mikir, nggak punya uang nggak mikir, sehat nggak mikir, sakit nggak mikir. Bahkan di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i ada di hari Jumat sunnah untuk pergi ke masjid pagi-pagi. Pagi-paginya bukan jam 11, setengah 12, enggak. Tapi jam 9, jam 10 mereka sudah pergi ke masjid. Nah, manusia 50 tahun ke belakang ini menciptakan penyakit baru, ngapunten, namanya stroke. Stroke niku faktor utamanya apa? Kakean mikir, stres. Nah, kita manusia zaman sekarang niku punya uang mikir, mau dipakai buat apa? Nggak punya uang mikir. Sehat yo mikir, mau dipakai ngapain badannya? Sakit mikir. Lah ngapunten, nek wes kakean mikir, stroke. Merot kanan, merot kiri. Lah nek wes stroke baru datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang dulu kenapa bisa hidupnya nyaman? Bisa hidupnya tenang, damai? Karena mereka mencari rezeki hanya untuk kebutuhan. Lah kita kadang mencari rezeki untuk keinginan. Belum nanti beli rokok, belum beli kuota, belum beli make up, belum beli ini itu. Orang dulu enggak, mencari rezeki sesuai kebutuhan. Hari itu kebutuhan tercukupi, toko ditutup, lanjut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena porsi yakinnya sama Allah kuat. Kayak ngapunten, nek jenengan kakean mikir, hati-hati. Intinya urusan rezeki ojo kakean mikir. Tetap kita ikhtiar, tapi sisanya pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ngapunten, yang namanya rezeki niku sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita terlalu ribet ngurusi rezeki, terlalu asik ngurusi rezeki, takutnya kita masuk di tahap hubbud dunia, cinta kepada dunia. Efeknya apa ketika hubbud dunia? Muncul lagi tulul amal, punya angan-angan yang tinggi, punya cita-cita berharap terlalu tinggi. Efeknya apa? Taswiful ibadah, nunda-nunda ibadah. Saya masih tak maksiat dulu foya-foya. Nanti umur 50 tobat gelar sejadah ibadah. Ya kalau sampai umur 50. Nah makanya dalam urusan rezeki harus benar-benar punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah niku berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa takwa sama Allah, syaratnya satu. Kalau kalian panjenengan disuruh takwa, efek hasil dari takwa apa? Dapat 2. Yang pertama, yaj'allahu makhrajan, diberi jalan keluar dari semua permasalahannya dia. Yang kedua, dapat rezeki dari jalur yang nggak diduga. Bahkan akal logika kita, saya nggak mungkin dapat rezeki dari jalur ini.
Syaratnya satu, takwa. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, beliau menggarisbawahi kata yaj'allahu makhrajan. Kurang lebih makna tafsirnya begini. Seandainya Bu, langit runtuh Bu, jenengan mau sembunyi di mana? Niki ngapunten, kalau atap yang rubuh tinggal pergi ke depan. Kalau niki genteng yang rubuh tinggal kita keluar atau cari tempat sembunyi. Tapi kalau langit yang runtuh, jenengan mau keluar, semua langit di atas. Jenengan mau cari tempat sembunyi paling aman, mau nyari bunker anti kiamat misal, yang runtuh langit, gak ada tempat sembunyi. Tapi katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, seandainya langit runtuh, tapi ada seorang hamba, yattaqillah, takwa sama Allah, yaj'allahu makhrajan, diberi jalan keluar sekalipun langit yang runtuh. Langit aja runtuh, asalkan takwa sama Allah, dapat jalan keluar. Lah gimana cuman urusan rezeki? Gimana cuman urusan materi duniawi? Sama Allah dikasih, asalkan syaratnya kita lakukan, yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ngapunten, yang namanya banyak harta, yang namanya kaya itu gak menjamin hidup tenang, gak menjamin hidup damai. Saya kasih gambaran. Ada satu orang, misal rumahnya sebesar pondok ini. Rumahnya dijaga satpam 2, 1 kali 24 jam. Setiap sudut ruangan di rumahnya dipasang CCTV. Di kamarnya ada TV 4. Yang 1 untuk nonton, yang 3 untuk CCTV. Kasurnya Bu, spring bed paling empuk. Saking empuknya jenengan nempelkan kepala, kasurnya naik sendiri. Empuknya luar biasa. Jenengan nempel gini, kasurnya naik sendiri. Tapi dia mau tidur harus minum obat tidur. Kadang di tengah tidurnya terbangun urusan kerjaan. Kenapa sih kok pakai satpam 2? Takut hartanya diambil. Kenapa kok pasang CCTV? Takut ada orang ngambil uangnya. Orangnya kaya, rumahnya besar, tapi tidur harus minum obat tidur. Kira-kira ngapunten, orang kaya tadi sama tukang becak jam 2 siang tidur di becaknya sama ngiler-ngiler. Nyaman mana hidupnya? Lah apa mau jadi tukang becak? Apa? Kekayaan, banyak harta gak menjamin hidup nyaman. Bukan berarti semua orang Islam ngapunten jadi tukang becak, enggak. Kita boleh punya banyak harta, harus. Tapi jangan sampai harta dunia kita taruh di hati. Karena kalau dunia kita simpen di hati, kita dikuasai sama dunia. Jenengan punya HP baru, dipinjem temen gak sengaja jatuh, layarnya retak. Kalau dunia jenengan taruh di hati, HP jenengan retak, hati jenengan ikut retak. Baru beli sendal, dipakai sholat Jumat, sendal 300.000, pulang ganti swallow. Nah, ngapunten, kalau dunia jenengan taruh di hati, sendal jenengan hilang, hati jenengan ikut hilang. Padahal sendal dipakai di kaki. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku ndawuh, jangan jadikan dunia di hati, tapi jadikan dunia di tangan. Bukan kita yang dikuasai dunia, tapi kita yang menguasai dunia. Itu pertama, masalah rezeki. Sing penting yakin, ojo kakean mikir. Tetap ikhtiar ya Pak. Saya enggak tiba-tiba jenengan besok enggak kerja, saya enggak ikut campur tangan. Yang kedua, masalah doa. Ini juga penting. Ketika kita bahas doa, syarat terkabulnya doa niku kathah. Salah satunya adalah masalah yakin. Yang kedua, yang masuk ke perut makanan yang halal. Man akalal halal ta'at jawarihuhu sya'a am aba. Wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang dimakan makanan yang halal, mau nggak mau anggota tubuhnya akan taat. Dan sebaliknya, barang siapa yang dimakan makanan yang haram, mau nggak mau anggota tubuhnya akan maksiat. Syarat yang penting yakin.
Kalau kita doa nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala, maka terkabulnya pun juga lama. Sedangkan Allah dawuh dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi. Aku tergantung prasangkanya hambaku. Saya kasih gambaran. Saya mau daftar ke perusahaan, Bu. Pakai celana training, pakai kaos polos, pakai sendal jepit, bawa lamaran, datang ke perusahaan besar mau ngelamar kerja, diterima nggak? Enggak. Walaupun CV saya, surat lamaran saya, mungkin di antara pendaftar lainnya isinya paling bagus. Kenapa kalau nggak diterima? Penampilan nggak meyakinkan. Cuman celana training, kaos polos, sendal jepit. Saya daftar lagi ke perusahaan besar, pakai celana training, pakai hem, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pantofel. Kemungkinan diterimanya ada nggak? Ada, besar kemungkinan diterima. Bahkan mungkin CV saya, surat lamaran saya nggak dibuka. Kenapa? Penampilan meyakinkan. Nah, sama ketika kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doanya ragu, nggak yakin, Allah ya mikir, ini hambaku beneran minta apa enggak? Mintanya serius atau main-main? Tapi ketika kita doanya yakin, maka Allah, oh ini hambaku beneran minta, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan anak muda niku banyak quote seperti ini. Kamu kalau punya cita-cita atau kalau doa jangan tinggi-tinggi. Kalau ketinggian jatuh, kalau jatuh sakit. Niku banyak di kalangan anak muda. Quote tersebut ngapunten adalah quote pembodohan. Kita kalau punya doa, mau punya cita-cita jangan nanggung setinggi mungkin. Jenengan yakin, ya Allah jadikan anak saya ulama. Jenengan yakin? Dijawab sama Allah. Ya Allah jadikan anak saya wali. Jenengan yakin? Dijawab sama Allah. Makanya saya mau tanya, jenengan kalau sakit pusing, doa dulu baru paramek apa paramek dulu baru doa? Ayo. Kalau pusing panadol dulu baru doa atau doa dulu baru panadol? Ya, ngapunten panadol dulu. Panadol nggak mempan, dekolgen. Dekolgen nggak mempan, paramek. Paramek nggak mempan, obat ini. Obat semua nggak mempan, pergi ke klinik. Klinik nggak mempan, pergi ke rumah sakit. Rumah sakit nggak mempan, baru ya Allah sembuhkan ya Allah. Nah, kadang salahnya kita itu ketika kita butuh sesuatu, kita ambil perantaranya dulu, baru kemudian ketika perantara semua nggak bisa, baru kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku salah. Allah kan ngasih perantara untuk sembuh, bisa lewat obat, bisa lewat dokter. Nah, kadang kita repotnya ketika butuh kepada Allah, butuh kepada sesuatu, Allah kita kesampingkan dulu. Allah nomor sekian, kita ambil perantaranya, ambil obat. Obat nggak mempan ke klinik, klinik nggak mempan ke rumah sakit, perantara-perantara ini nggak mempan, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah, kurang pas. Harusnya apa? Datangi Allah dulu, minta doa sama Allah yakin, baru kemudian ambil perantaranya. Nah, makanya kita kok kadang doa kok nggak dikabul-kabulkan. Kenapa? Lah karena caranya kita minta itu salah. Caranya kita minta kepada Allah bukan langsung menghadap kepada Allah, tapi malah kita mengambil perantara-perantara yang Allah beri. Makanya jenengan doa nggak usah nanggung. Ya Allah kasih saya rezeki yang cukup. Mau beli mobil ya cukup, mau bangun rumah ya cukup, mau haji ya cukup, mau umroh ya cukup. Jangan nanggung. Kenapa? Karena ketika kita yakin terhadap doa, maka pasti Allah ijabai. Satu ulama itu didatangi sama seorang anak muda. Ulama ini terkenal mustajabud doa. Doanya mustajab. Datang, wahai syekh, wahai ustadz, saya mau berdoa, dan selama saya berdoa, Allah selalu mengabulkannya dalam jangka waktu yang lama. Bu, kasih saya amalan, kasih saya wirid, ketika saya doa, Allah ijabai. Dijawab sama syekhnya, sama ulamanya, wahai anak muda, kamu itu
sebenarnya nggak butuh amalan. Kamu nggak butuh wirid. Kamu nggak butuh kenal sama orang yang doanya mustajab. Jangan. Tapi yang kamu butuhkan, kenal sama yang mengijabahi doa. Siapa yang mengijabahi doa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kenal sama Allah, dekat sama Allah, punya hubungan khusus sama Allah, kita doa dikabulkan. Kenapa? Karena kita dekat sama yang mengijabahi doa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat yakin. Lah ngapunten, zaman sekarang niku yakinnya kita kurang. Kadang kita terlalu mikir urusan rezeki, terlalu mikir urusan duniawi, tapi ketika urusannya akhirat, taat kepada Allah, kita kurang semangat. Gak sesemangat ketika kita fokus di dalam urusan duniawi. Makanya zaman sekarang benar-benar kita perkuat iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngapunten, ketika kita gak yakin kepada Allah, kita gak berharap kepada Allah, kita yakinnya sama makhluk, kita yakinnya sama manusia, kita berharapnya sama manusia. Manusia hari ini boleh kaya, besok bisa jadi paling miskin. Manusia hari ini bisa punya jabatan tinggi, besok ngapunten bisa jadi paling hina. Manusia hari ini bisa kuat, tapi besok bisa roboh. Tapi ketika kita hanya yakin kepada Allah, meminta dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah gak pernah miskin. Allah selalu maha kaya, selalu maha mampu, dan hanya Allah lah tempat kita yakin dan meminta. Terakhir, gak usah manjang-manjang, terakhir. Karena kalau saya niku punya prinsip, lebih baik jenengan nunggu kapan saya ceramah lagi daripada jenengan nunggu kapan saya selesai ceramah. Cocok ya Bu ya? Jadi timbang 1 jam, kan jenengan dari pagi nih, timbang 1 jam tapi ganti posisi duduk berkali-kali, jenengan ngelihat jam terus, mending 30-20 menit tapi bisa diambil ilmu dan manfaatnya. Terakhir Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Doror, beliau ngasih resep supaya hidup kita tenang, hidup kita nyaman, hidup kita damai. Karena zaman sekarang ngapunten, kadang kita punya uang dan kadang kita sehat. Uang kathah, banyak uangnya, badan sehat, tapi kadang sumpah tanpa sebab. Kadang gelisah tanpa sebab, kadang galau. Padahal ya uang punya banyak, kesehatan ya sehat. Nah Habib Ali ngasih resep. Apa resepnya? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Resep hidup tenang, hidup damai, hidup nyaman ketika dirinya dan Nabi Muhammad punya hubungan khusus. Antara dirinya dan Nabi Muhammad punya ikatan yang kuat. Kalau saya berbuat ini, Nabi Muhammad ridho enggak ya? Kalau saya berbuat ini, Nabi Muhammad sakit hati enggak ya? Kalau saya berbuat ini, Nabi Muhammad cinta enggak ya? Maka ketika antara dirinya dan Nabi Muhammad punya hubungan yang khusus, punya ikatan yang kuat, dan semua kegiatannya dia, perkataannya dia, ucapannya dia, amal ibadahnya dia, atas dasar ridhonya Nabi Muhammad SAW, maka dijamin hidupnya tenang, nyaman dan damai. Dan dengan mau sakit mau sehat, mau punya uang nggak punya uang, dijamin nggak pernah sumpek sama sekali. Dan itulah kehidupan yang selama ini kita cari di dunia. Maka mudah-mudahan berkat kumpulnya kita pada pagi hari ini, Allah ampuni semua dosa kita. Allah ampuni ke semua dosa orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, umur guru kita, orang tua kita, fi taatillah wa fi taati Rasulillah, ma'asihah wal afiyah. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah jadikan dunia kita adalah ngikut terhadap urusan akhirat kita. Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan duniawi kita. Mudah-mudahan yang ada sakit di antara kita, keluarga kita, Allah segera berikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan Allah lancarkan utang-utang kita sehingga kita bisa gampang melunasinya. Dan tidaklah kita meninggal kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidaklah kita meninggal kecuali mata kita bisa memandang wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukra al-afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa masyayikhina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa masyayikhina.
Allahumma aftah alaina wa alaikum wa auladikum futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yu'allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Cukup semanten saking kula, kurang lebihnya mohon maaf dan juga dimaafkan atas keterlambatannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sana jaza akan Maulal Habib Habibi Maula Khila